Halo pemirsa Armor History, kembali lagi dengan channel Armor History. Pertempuran Kursk atau yang dikenal sebagai Battle of Kursk, merupakan salah satu pertempuran yang dianggap sebagai salah satu pertempuran kunci pada Perang Dunia II, yang terjadi di wilayah Kursk, Uni Soviet. Pertempuran ini juga dikenal dengan pertempuran lapis baja terbesar yang tercatat dalam sejarah dunia. Selama kurang lebih 1 bulan, pertempuran ini melibatkan 17.000 lebih kendaraan lapis baja dan artileri dari kedua belah pihak. Hal ini seiring dengan manuver Jerman meluncurkan Operasi Citadel, sebagai respon Hitler atas kekalahan pasukan Wehrmacht Jerman pada pertempuran Stalingrad. Hitler memerlukan sebuah kemenangan untuk mendorong moral pasukan, dan meraih kembali kepercayaan rakyat Jerman, setelah kekalahan yang memalukan di Stalingrad dan gagalnya Operasi Barbarossa, serta tekanan sekutu di Afrika Utara. Hitler juga ingin membuktikan kepada kawan dan lawannya bahwa Jerman masih menjadi kekuatan yang dikdaya terutama pada front timur. Setelah citra bahwa Jerman mempunyai pasukan yang tak terkalahkan, ternyata hancur oleh ketangguhan tentara merah Stalinium, maka Hitler harus mengembalikan marwah tersebut. Lantas, untuk memuluskan rencana itu, Hitler memilih kota Kursk sebagai target utama. Dikarenakan jika Jerman menguasai kota tersebut, Jerman akan mendapat keuntungan taktis dengan menguasai jalur kereta apinya. Jika rencana ini berhasil, maka Jerman akan dengan mudah mengepung tentara merah, dan dengan praktis mencegah tentara merah untuk membangun momentum untuk serangan balik mengambil alih kota Kharkov, sebagai rencana serangan balik musim semi tentara merah. Pada Operasi Barbarossa di antara tahun 1943, Jerman telah kehilangan pasukannya hingga sekitar 2 juta tentara. Merasa putus asa untuk mengisi kekosongan pasukan guna melancarkan Operasi Citadel, Hitler pun memutuskan untuk merekrut veteran Perang Dunia Pertama yang rata-rata berumur 50 tahun ke atas, dan juga mengirim pasukan pengawal Hitler muda, yang merupakan pasukan remaja Hitler ke garis depan. Dalam beberapa bulan, Jerman berhasil mengumpulkan 500.000 tentara, 10.000 senjata dan mortir, 2.700 tank, dan 2.500 pesawat untuk merebut kota Kursk. Di sisi lain, Stalin juga tak tinggal diam, tentara merah juga membangun kekuatan tempur yang luar biasa besar. Stalin berhasil mengumpulkan 1,3 juta tentara, 20.000 senjata dan mortir, 3.600 tank, dan 2.600 pesawat. Tak hanya itu, tentara merah juga mensiagakan 500.000 tentara cadangan dan 1.500 tank tambahan. Dengan kondisi seperti ini, kedua belah pihak sudah dalam kondisi siap bertempur dengan skala penuh, untuk memperebutkan kota Kursk. Pada saat perencanaan operasi, beberapa petinggi militer Jerman meyakini bahwa mereka sedang dalam kondisi yang tidak diuntungkan secara material, karena saat itu kekuatan Jerman terbelah di berbagai front. Untuk dapat mengimbangi kekuatan, Jerman menunda Operasi Citadel selama 3 bulan, hal itu juga untuk memberi waktu tank terbaru Jerman Panther 5 dan Tiger ke garis depan. Namun, penundaan penyerangan ini terbukti merupakan kesalahan fatal Jerman yang sangat menentukan. Stalin memanfaatkan penundaan Operasi Citadel selama 3 bulan, untuk membangun pertahanan yang kuat dan melatih para pasukan. Jerman juga semakin kehilangan momentum setelah intelijen Inggris berhasil memecahkan kode rahasia Jerman, dan secara rutin mengirimkan informasi tentang target Operasi Citadel ke pihak Stalin. Sehingga taktik Blitzkrieg andalan Jerman yang mengandalkan unsur kejutan dan momentum, dapat diredam oleh tentara merah yang sudah mengetahui rencananya tersebut. Pada tanggal 5 Juli tahun 1943, Jerman memulai Operasi Citadel. Di utara Kursk ada Angkatan Darat ke-9 Jerman, dengan kekuatan 3 divisi panzer dan 300.000 pasukan,
di selatan terdiri dari 4 divisi panzer dan lebih dari 300.000 pasukan, sedangkan Angkatan Darat Kedua Jerman berada di sebelah barat dengan 110.000 pasukan. Pasukan Jerman pun merangsak masuk ke kota Kursk dari 3 arah berbeda. Di hari pertama, Korps Panzer ke-47 Jerman berhasil menembus 9,7 km ke dalam pertahanan Tentara Merah. Tentara Merah pun dalam hari pertama harus kehilangan sekitar 1.200-an pasukan. Pada hari berikutnya, Tentara Merah merespon dengan serangan balik di bawah komando Marsekal Konstantin Rokossovski. Meski jumlah pasukan yang diturunkan belum signifikan dan belum melancarkan serangan balasan secara besar, unit tank Rokossovski setidaknya berhasil mempersulit laju pasukan Jerman. Pasukan Jerman sangat kesulitan dalam menembus pertahanan Tentara Merah meskipun telah mengepung dari selatan dan utara. Hal ini dikarenakan informasi yang didapat dari intelijen Inggris, sehingga Soviet dapat mempersiapkan pertahanan yang efisien, sehingga sangat sulit ditembus pasukan Jerman. Hingga pada tanggal 10 Juli tahun 1943, Tentara Merah berhasil menahan laju tentara Jerman di sisi utara Kursk. Di sisi selatan Kursk, pasukan Jerman pimpinan Erich von Manstein lebih sukses dan berhasil melaju hingga Prokhorovka, sekitar 50 mil dari Kursk. Pasukan Jerman hampir saja dapat menembus pertahanan Tentara Merah di sisi selatan. Namun, pendaratan pasukan sekutu di Sisilia membawa kabar buruk bagi Hitler. Hal ini memaksanya untuk menarik sebagian divisi panzernya untuk menuju ke Italia, sehingga menyebabkan kekuatan Jerman di Kursk berkurang, terutama kekuatan di selatan Kursk. Setelah Tentara Merah berhasil bertahan dengan gigih, pada tanggal 12 Juli tahun 1943, Stalin resmi meluncurkan serangan balik besar-besaran dikomandani langsung oleh Marsekal Georgy Zhukov, yang dikenal dengan Operasi Kutuzov. Keputusan ini diambil karena pasukan Jerman telah menunjukkan kekuatan yang menonjol di kota Orel, meski di sisi utara Kursk pasukan Jerman telah melemah. Di Prokhorovka, tank kelas berat terbaru Jerman, Tiger dan Panther 5 bertemu dengan tank T-34 dan tank kelas KV buatan Stalinium. Tank terbaru Jerman yang diharapkan dapat menjadi faktor penentu, nyatanya harapan ini tidak pernah terwujud. Tank kelas berat Jerman kewalahan menghadapi tank-tank Stalinium dengan jumlah yang besar. Pada tanggal 24 Juli tahun 1943, Tentara Merah berhasil memukul mundur pasukan Jerman hingga ke belakang titik awal operasi Citadel. Dalam operasi serangan balik ini setidaknya melibatkan sekitar 1.000 tank dari kedua belah pihak. Pada tanggal 12 Agustus Tentara Merah kembali meluncurkan serangan yang dinamakan Operasi Polkovodets-Rumiantsev, yang bertujuan untuk memperluas daerah yang diduduki Tentara Merah di sisi selatan Kursk. Operasi ini membuahkan hasil dengan keberhasilan Tentara Merah merebut kembali kota Kharkov pada tanggal 23 Agustus tahun 1943. Hal itu juga menjadi akhir dari operasi Citadel Jerman yang gagal. Atas kemenangan Stalin pada pertempuran Kursk, praktis mengakhiri impian Hitler untuk dapat menaklukkan daratan Eropa Timur. Meski secara taktis Jerman lebih unggul, tetapi Jerman terbukti tidak mampu menembus pertahanan Tentara Merah, dan dari awal operasi Jerman sudah kehilangan momentum Blitzkrieg-nya. Pertempuran ini sering dikatakan sebagai pertempuran tank terbesar dalam sejarah, dengan melibatkan lebih dari 6.000 tank dari kedua belah pihak. Tetapi, kemenangan Tentara Merah datang dengan konsekuensi yang besar. Meski unggul secara jumlah, Tentara Merah kehilangan banyak korban, sekitar 800.000 tentara berbanding dengan 200.000 tentara Jerman. Setelah gagalnya operasi ini, Hitler tidak pernah mendapatkan momentum di front timur, atau memulihkan kembali pasukannya. Bahkan Jerman harus bergerak secara reaktif dan cenderung bertahan, karena dikepung dari front barat oleh sekutu dan front timur oleh Tentara Merah.
Bagaimana tentang ini? Silahkan para analis militer abal-abal saling adu bacot di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Armor History agar dapat info menarik seputar dunia militer.